Puasa dan Quran saja boleh memohon, apalagi manusia yang beriman, tentunya manusia-manusia yang saleh. Itu sebab di sini kita katakan siddiqin, seperti Abu Bakar. Boleh tak? Boleh. Orang-orang saleh dan para malaikat. Dan di antara bentuk syafaat umum ini ialah, nah ini di antara contoh. Pertama, untuk syafaat untuk orang-orang berdosa yang sepatutnya akan masuk neraka, sehingga mereka tidak dimasukkan dalam neraka. Mereka ada buat ada bohong, ada minum arak, ada berjudi, ada berzina. Dosa-dosa itu andai kata mereka mati tak sempat taubat, ada kemungkinan tak boleh lupus melalui syafaat? Boleh tak? Mengapa? Karena itu dosa-dosa yang bukan syirik. Ustaz, kalau tak salah pernah sebut di sini, manusia bila kita hendak bagi secara garis besar, dua saja, muwahhidun dan lupa. Atau Ustaz tak sebut sini? Ada sebut? Katakan sajalah tak sebut, senang sikit. Muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah. Tentu saja lawannya orang yang menyengutukan Allah. Musyrikun, manusia dua saja, muwahhidun, musyrikun. Bila disebut musyrikun, termasuk tak semua orang kafir? Termasuk tak? Semua orang kafir ada unsur syirik dalamnya. Boleh juga tak masukkan dalam musyrikun sesetengah umat Islam? Boleh tak? Boleh. Ada umat Islam, salat banyak, puasa banyak, haji umrah banyak, syirik buat juga. Ada tak? Ada. Ini termasuk dalam ini. Bila masuk dalam musyrikun, sama ada dia orang kafir, itu confirm, atau orang Islam, confirm dalam neraka dan tak akan keluar lagi. Sebab syirik besar menghancur leburkan semua amal saleh. Kan dulu ayat selalu kita baca Az-Zumar 65, tolong ikuti. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu terlibat dengan syirik, niscaya hancurlah semua amalan kamu, dan pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Rugi karena apa, Bu? Bersusah payah buat berderma, naik haji, umrah, baca Quran, tapi zero nanti bila jumpa Allah. Termasuk rugi tak? Dah bersusah payah tapi tak dapat habuan. Termasuk rugi juga ke? Sepatutnya layak dapat syafaat Nabi, gara-gara ada syirik terhalang. Rugi tak? Dan masuk neraka, itu paling rugi. Barangkali ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anak-anaknya masuk syurga, nah terpaksa berpisah, satu ke neraka, yang lain-lain ke syurga. Gara-gara apa tadi, Bu? Nah, ini yang Ustaz katakan, belajar akidah ni mustahak sangat. Ustaz pun dalam penyampaian tidak katakan ini syirik, bukan kita reka-reka. Semuanya ada sebut oleh Nabi, betul tak, Bu? Jadi kita sampaikanlah. Cuma jangan heran, hadis tadi, Islam mula-mula dianggap aneh, akhir zaman nanti dianggap aneh lagi. Beruntunglah orang yang dianggap aneh itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang dianggap aneh, tapi beruntung. Tapi ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, jangan buat-buat aneh. Sambil berjalan tersenyum sendiri, nah, itu aneh betul. Buat perkara-perkara yang aneh memang boleh jugalah, tapi itu aneh yang tak beruntung. Ini aneh tapi beruntung. Aneh dengan makna orang lihat asing sedikit, pelik, ya, bahasa kita pelik.
Bila kita bertudung menutup aurat di tengah-tengah masyarakat Eropah, Amerika, kan aneh nampaknya. Dalam kapal terbang, kita tutup aurat, kita menghadap, kita salat. Aneh, orang sekitar. Itu aneh untung. Untuk apa kita malu pada manusia? Betul tak? Tapi tak malu pada Allah. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, jadi yang pertama ini, jenis syafaat umum ini, iaitu syafaat untuk orang-orang berdosa yang sepatutnya masuk neraka, akhirnya tidak jadi masuk neraka. Karena apa tadi? Syafaat. Inilah yang tadi kita sebut. Mereka minta syafaat kepada Nabi ke, atau kepada yang mana-mana sepatutnya masuk neraka karena minum arak barangkali, judi, zinanya. Berkat adanya syafaat, pertolongan dari mana-mana pihak. Masih ingat lagi ke makna asal kata-kata syafaat? Genap. Yes, genap. Satu, bila datang yang lain menghampiri, kedatangan ini namanya syafaat. Ini witir, ganjil, satu. Ini kedatangan ini syafaat, menjadikan yang asalnya satu menjadi dua. Itu makna syafaat. Betul tak? Kita yang keseorangan pada asalnya, sebatang kara tak ada yang tolong, tiba-tiba datang Nabi memberi kita pertolongan. Betul tak? Betul tak kedatangan Nabi ini menjadi kita yang seorang menjadi berdua? Kita seorang dengan datangnya puasa jadi berdua. Kita seorang dengan datangnya Quran jadi berdua. Kita seorang yang datangnya orang yang bermurah hati untuk tolong jadi berdua. Dapat faham tak? Ini makna asal syafaat.